Halo Sobat Dominik, kembali lagi bersama kita di Dominik Podcast yang ketiga. Bersama saya, Brigita Vanilla dari kelas 10 IPS yang akan ditemani oleh Kak Rafa. Kak Rafa, apa kabarnya nih? Halo Vanel, kabar kakak baik. Oh juga semuanya, hai sahabat Dominik. Perkenalkan, nama saya Rafaelin Gaudensyani Amir. Saya dari kelas 11 IPA. Saat ini saya menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Dominikus Wonosari. Kak Rafa, kali ini kita mau bincang-bincang tentang suatu hal yang wajar tapi juga menarik, terutama buat kita nih para siswa-siswi pelajar Indonesia. Yaitu Apa tuh? kepo nggak? Kepo. Deg-degan. PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Oh. Menurut Kak Rafa sendiri, gimana sih pengalaman atau pendapat Kak Rafa dari PJJ ini? Sebelumnya PJJ ini kayaknya nggak asing lagi ya di telinga kita, khususnya bagi para kita siswa-siswi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, untuk pendapat saya tentang PJJ, PJJ kali ini merupakan hal yang baru buat saya, juga menurut saya sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan pada PJJ kali ini tuh kayak menjadi pengalaman baru, juga kayak ya jadi pengetahuan baru tentang satu hal yang supaya nggak ketinggalan informasi gitu. Nggak ketinggalan zaman ya. Pengalaman yang menarik itu tuh udah yang kakak sebutin tadi kan, kayak dapat pengetahuan baru. Nah, pastikan dari PJJ ini tuh ada hal yang enak sama enggaknya nih. Yang enak tuh kayak kayaknya banyak. Iya benar, yang enak tuh kayak kita bisa santai-santai gitu kan. Yang lainnya menurut Kak Rafa, hal yang enaknya itu apa? Ya pasti kalau secara utama ya, yang paling pertama untuk PJJ itu yang enaknya yaitu santai, karena bangun telat bisa, nggak mandi bisa, terus mungkin belajar sambil makan juga bisa, sambil ngemil kan, sambil rebahan. Bentar ya Bu, saya mau ke toilet. Jadi sambil rebahan juga bisa kan. Yang dilihat gurunya tuh cuman setengah badan atau kepalanya doang. Kalau enggak setengah mata. Jadi ya itu salah satunya, lebih santai. Kemudian yang kedua ya kayaknya nggak perlu keluar jauh-jauh ya. Mungkin kalau misalnya kita ke sekolah ya kan bangun pagi gitu kan, terus cepat-cepat ngejar bentar lagi lampu merah nih, lampu merah. Kalau nggak, aduh harus cepat-cepat, takut telat gitu. Ya mungkin untuk di PJJ, ketika melaksanakan PJJ ini jadi serba santai, terus lebih mudah, gampang gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Benar. Kalau dari yang sisi nggak enaknya ada juga nih, malah banyak kayaknya, menyakitkan. Apa aja tuh, sebutin. Nah, salah satu yang paling utama menurut saya tuh yang nggak enak untuk PJJ kali ini ya teman-teman, saya Sobat Dominik, ya itu yang pertama tentang masalah kuota. Bener nggak sih? Menyedihkan ya kan. Kuota kita tuh harusnya tuh cukup tuh sampai 1 bulan 30 hari. Tapi kok bisa ya gitu ya, cuman 14 hari tuh udah habis. Nggak nyampe malah. Nggak nyampe 14 hari. Tuh kayak menyakitkan gitu kan. Udahlah, itu tuh pakai uang jajan belinya. Terus habisnya tuh cepat. Terus uang jajannya tinggal sekarat. Aduh, tuh kayaknya menyakitkan juga deh buat kita nih, buat para siswa-siswi. Khususnya siswa-siswi se-Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan yang gak enaknya lain tuh menurut aku pribadi tuh, kok tugas PJJ tuh banyak banget ya, ngalir terus kan, kayak sungai ngalir gini-gini. Jadi kayak tiada henti. Padahal kalau dipikir-pikir lagi ya, waktu kita tatap muka seperti biasa tuh paling kita pulangnya lama. Terus menurut saya tuh hampir setiap saat juga ada tugas kok. Tapi kenapa ya saat PJJ ini kok kayak ngerasa lebih berat gitu loh, kayak nggak ada hentinya tuh tugas. Karena mungkin juga karena nggak langsung tatap muka sama gurunya kan, jadi susah juga. Jadi materi yang disampaikan guru tuh baik secara Zoom ataupun Classroom tuh kayak susah kita pahami gitu kan. Jadi dia tuh kayak mendengar tapi gini,
nggak ada nggak masuk gitu loh di otak kita tuh kadang-kadang nggak nyantol, jadi masuk kanan keluar kiri. Jadi saat ngerjain tugas tuh kayak aduh banyak banget, jadinya tuh malas. Itu sisi nggak enaknya sih. Jadi perubahan sifat kita tuh yang biasanya rajin ya kan, terus dapat tugas notifikasi GC tuh jadi sampai numpuk tuh jadinya malas. Itu sih nggak enaknya. Terus kan pasti dari teknologi kan ini, itu banyak kendalanya kan? Iya, nah banyak banget juga. Apa aja tuh kalau dari Kak Rafa sendiri? Untuk kendala di teknologi ya kan, kendala teknologi tuh banyak ya. Itu kayak pertama tadi tuh sinyal tuh pasti paling utama banget. Mau sebagus apa HP, laptop, komputer, Android, mau pakai HP merek apapun, tapi kalau sinyalnya nggak bagus ya percuma, nggak guna gitu ya kan. Sinyalnya suka nge-ghosting kan. Jadi mau diiklankan sebanyak apapun nih HP nih bagus, mahal nih, tapi kalau sinyalnya nggak bagus ya mau buat apa gitu kan, nggak ada guna HP itu buat belajar. Jadi itu sih salah satunya. Nah yang kendala teknis yang kedua, mungkin ada sih dari sebagian teman-teman yang merasa memori HP ku tuh iya benar, aku dulu juga gitu soalnya. Makin cepat nipisnya gitu loh. Dari 10 giga set tinggal 2 giga, terus dapat notifikasi lagi memori Anda penuh, harus dibersihin. Ya terpaksa kan, aduh ini saya mau dihapus. Terus bimbang hapus yang mana nih? Nah, iya, antara pelajaran atau sama yang kita suka-suka gitu kan. Ya itu sih salah satu kendala teknis. Selain dari sinyal, kemudian juga ada dari itu tadi, dari kendala HP. Mungkin HP-nya kan RAM-nya kurang besar atau nggak pakai card SD atau gimana. Jadi itu mungkin menyusahkan teman-teman, juga kadang-kadang menyusahin saya juga mungkin Fana juga merasa kayak gitu. Iya benar sih. Kalau kan kita kehilangan sinyal nih, solusinya Kak Rafa kalau kehilangan sinyal atau RAM-nya tadi belum dibersihin itu gimana? Kalau untuk kehilangan sinyal, kalau misalnya gini, lagi belajar terus sinyalnya hilang, ya pertama sikap saya yang pertama ya pasti nyari-nyari sampai gini-gini. Terus ya kalau udah nggak dapat ya udah diletakin aja, nunggu nanti nanya gurunya kan, mumpung kita lagi online gitu kan, nanyanya bisa kapan aja gitu. Bu, tadi maaf saya ketinggalan pelajaran gitu. Dikasih waktu juga kan biasanya. Jadi nanya selain jam sekolah tuh bisa gitu loh, lebih gampang, nggak harus ke rumah guru, nggak apa-apa. Terus untuk masalah RAM-nya itu, kalau saya sih ya terpaksa saya harus menghapus dulu, misalnya hapus game tuh atau hapus aplikasi apa gitu kan yang saya suka, maaf ya dihapus dulu ntar tak download lagi deh. Hapus kesukaan, yang penting kebutuhannya tercukupi gitu. Yang penting pembelajaran saya ini nggak kelewat dulu, nggak apa-apa deh, hapus lah dulu gamenya, misalnya ML ya kan, bisa hapus dulu kan, hapus gitu, ntar lah kalau mau mabar baru download lagi. Ya gitu sih. Nah dari kendala, ini kan dari kendala teknologi ya. Terus kan pasti ada kendala kesehatan nih. Kayak aku dulu tuh mataku tuh sehat, sekarang jadi minus karena di depan komputer terus, di depan HP gitu. Kalau dari Kak Rafa kesehatannya itu apa gitu? Ya kalau kesehatan pasti salah satunya mata. Tapi saya bisa mengatasi kalau misal soal mata ya, menurut saya tiap itu tuh saya harus menjauhin dikit gitu loh HP. Kalau misal udah terlalu sering kayak udah capek, ngingatin diri sendiri gitu, jangan terlalu dekat gitu, jauhin dikit. Terus untuk masalah kesehatan, kalau untuk PJJ ini saya merasa banyak encok gitu. Jadi remaja jompo. Soalnya kebanyakan duduk tuh nggak enak juga. Jadi kayak pas berdiri tuh aduh pegel banget, kok badannya berat, pan cuma duduk doang gitu loh. Duduk terus lihat HP tuh bisa capek, aneh. Sumpah aneh, itu kayaknya salah satu masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Bener banget. Sekarang aku mau tanya Kak Rafa nih, ada nggak sepatah atau 2 patah kata buat semangatin Sobat Dominik tentunya? Halo Sobat Dominik, buat sepatah kata 2 gimana? Sepatah 2 patah kata. Sepatah 2 patah kata saya, ya tetap semangat, fighting. Ya
kita mengadakan PJJ, gimana Kemendikbud juga mengadakan PJJ ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita semua, supaya pandemi ini cepat berakhir gitu kan. Nah, pandemi cepat berakhir, kita cepat tatap muka, cepat kembali bertemu teman-teman, cepat normalnya gitu kan. Jadi gimana? Jadi tetap semangat aja gitu lah, jalani dengan lapang dada, dengan tekun, enjoy aja, tetap semangat juga khususnya ya, tetap semangat dan gimana? Tetap jaga protokol kesehatan sih, tetap jaga kesehatan supaya ya kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Semangat jaga kesehatan. Nah, sekian Dominic Podcast kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen juga share ke akun SMA Dominikus Wonosari. Jangan lupa juga buat kepoin kegiatan-kegiatan kita yang banyak banget tentunya di akun-akun sosmed media sosial SMA Dominikus Wonosari. Ya, itu sekian dari kita. Bye-bye. Dadah, nyong.